Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kita bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran di kelas 6C. Pembelajarannya masih secara virtual, tapi anak-anak harus tetap semangat ya sayang. Nah, sebelum belajar, seperti biasa, baiknya kita selalu berdoa agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang beragama Muslim, berdoa bersama ibu dengan mengucapkan basmalah. Yang beragama non-Muslim boleh berdoa sesuai kepercayaan dan agama yang masing-masing. Kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini masih belajar tentang tema matahari dan subtema manfaat matahari. Anak-anak masih ingat kemarin ibu mengajarkan tentang salah satu manfaat matahari, yaitu sebagai sumber vitamin D. Vitamin D-nya itu adalah vitamin atau zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan dan pertumbuhan tulang serta gigi. Nah, vitamin D dari sinar matahari bisa didapatkan di pagi hari pada pukul 8 sampai 10 pagi dengan cara berjemur selama 15 menit. Nah, vitamin D ini yang seperti dijelaskan tadi bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang serta gigi. Dan ketika berjemur, jangan lupa memakai sunscreen agar kulit kita tidak terbakar. Manfaat lain dari matahari. Apakah matahari mempunyai manfaat lain? Tentu punya. Manfaat lainnya adalah untuk menjemur. Menjemur apa? Di sini ada gambar ibu atau mama sedang menjemur pakaian. Apakah hanya pakaian saja yang bisa dijemur oleh panas matahari sehingga kering? Ternyata tidak, ada banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari panas matahari untuk menjemur sesuatu agar kering, sehingga bisa dipakai atau bisa dikonsumsi. Salah satunya adalah garam. Anak-anak pasti setiap hari makan garam lewat makanan yang dimasak oleh mama atau ibu kita. Garam, ini adalah garam. Ada garam yang berbentuk balok, seperti yang biasa temukan di rumah, berbentuk halus seperti ini. Nah, garam itu ternyata bahan dasarnya adalah air laut. Air laut yang disaring lalu dikeringkan dengan cara dijemur sehingga air laut yang menyusut dan tersisalah garam. Nah, berarti sinar matahari itu selain bisa berguna untuk menjemur pakaian agar kering, bisa juga dipakai untuk menjemur air laut atau mengeringkan air laut sehingga menghasilkan garam yang bisa dipakai oleh kita. Selain itu, sinar matahari pun bisa dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan. Kita suka makan ikan asin. Nah, ini adalah ikan asin yang biasa dimasak oleh mama atau ibu kita. Ikan-ikan yang diambil dari laut tuh jumlahnya banyak. Tidak semuanya laku terjual. Oleh nelayan dimanfaatkan untuk dibuat ikan asin dengan cara dilumuri garam. Setelah dilumuri garam, lalu dikeringkan dengan cara dijemur. Nah, betapa banyak manfaat matahari untuk kita. Salah satunya adalah untuk membuat ikan asin yang biasa kita konsumsi. Selain itu, manfaat matahari juga bisa digunakan untuk menjemur kerupuk. Kerupuk-kerupuk yang dibuat oleh para pengrajin kerupuk perlu dijemur dahulu sebelum digoreng dan bisa kita konsumsi atau kita makan. Inilah prosesnya. Setelah dibuat, dicetak, lalu dijemur dahulu, baru bisa digoreng, dan akhirnya bisa kita makan. Wah, banyak sekali ya manfaat matahari untuk membantu para manusia, para orang-orang
agar bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan, dari mulai garam, lalu ikan asin, kerupuk, dan tak kalah penting makanan yang selalu kita makan setiap hari adalah padi, beras. Beras itu asalnya dari padi. Padi yang ditanam oleh petani, lalu padinya itu masih basah ketika dicabut karena masih mengandung air. Kalau masih basah, gampang busuk kan? Lalu oleh para petani, gabah-gabah ini, padi-padi gabah ini dikeringkan dahulu. Setelah dikeringkan, setelah kering, si kulit-kulit coklatnya ini dikelupas menggunakan mesin sehingga menghasilkan beras yang bisa dimasak oleh kita, oleh ibu kita, oleh mama kita menjadi nasi yang bisa kita konsumsi atau kita makan setiap hari. Nah, banyak sekali manfaat matahari ternyata ya anak-anak. Selain untuk menjemur pakaian, menjemur makanan-makanan yang akan kita konsumsi seperti padi yang menjadi beras, lalu menjadi nasi, ikan asin, garam juga yang diambil dari air laut, dikeringkan oleh sinar matahari menjadi garam dan kerupuk. Wah, banyak sekali. Itulah makanya dari itu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan atau Allah berikan melalui sinar atau panas matahari. Lalu selain menjemur tadi, mengeringkan tadi, apalagi manfaat matahari? Matahari atau yang dikenal dengan kata lain surya bisa digunakan sebagai pembangkit listrik atau dikenal sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, bisa digunakan di rumah kita menggunakan manfaat, ada ini panel namanya, panel surya, alat yang digunakan untuk menyerap sinar matahari atau panas matahari, lalu diubah menjadi listrik. Nah, selain di rumah atau di pabrik-pabrik, biasanya pembangkit listrik tenaga surya ini bisa digunakan juga di jalan-jalan sebagai pembangkit listrik lampu-lampu jalan. Jadi ketika siang hari, panel-panel ini atau alat-alat ini menyerap sinar matahari dan di malam harinya lampu-lampu akan menyala hasil dari penyerapan sinar matahari. Wah, banyak sekali ya manfaat sinar matahari dan panas matahari. Selain sebagai pembangkit listrik tenaga surya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga proses menjemur tadi yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia untuk dimakan, ada lagi nih manfaat lain dari matahari. Tapi tidak berhubungan langsung dengan kita. Ternyata matahari pun bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Salah satunya adalah untuk tumbuhan. Nih, manfaat matahari bukan hanya untuk kehidupan manusia. Ternyata matahari pun bisa membantu proses tanaman membuat makanan. Nah, tanaman-tanaman waktu itu ibu pernah cerita tuh mengambil makanan tuh dari akar. Ternyata ada prosesnya, ada caranya mereka membuat makanan sendiri atau dikenal sebagai fotosintesis. Bagaimana caranya? Nih, matahari diambil oleh daun. Ya, sinar mataharinya itu diambil oleh daun untuk membantu tumbuhan semuanya itu untuk membuat makanan. Nih, yang lebih jelasnya seperti ini. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Sinar matahari diambil oleh daun untuk proses pembuatan makanan yang akan dicampur dengan udara kotor namanya karbon dioksida dan air dari akar. Kemudian hasil dari pembuatan makanan yang tercampur dari sinar matahari, udara yang kotor, dan air dari akar akan disebar ke seluruh
bagian tumbuhan sehingga tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, penting sekali matahari itu bagi tumbuhan agar tumbuhan itu bisa tumbuh dan hidup dengan sehat. Dengan cara si daun-daun ini, daun-daun yang ada di tumbuhan itu yang berwarna hijau akan menyerap sinar matahari dan digunakan untuk proses pembuatan makanan. Wah, banyak sekali ya manfaat matahari, dari mulai vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi, lalu untuk menjemur, ternyata bukan cuma menjemur pakaian, tapi bisa menjemur makanan-makanan yang bisa kita konsumsi seperti garam, ikan asin, kerupuk, bahkan padi yang kemudian diolah menjadi beras. Wah, nikmat yang sudah Allah atau Tuhan kasih kepada kita tuh sangat banyak sekali. Itulah pentingnya kita bersyukur dengan cara hidup yang sehat dan tidak merusak alam. Selain itu, matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, untuk yang diserap oleh alat-alat atau panel-panel dan akan disebar ke rumah sehingga kita bisa menonton TV atau ke jalan, lampu-lampu jalan yang biasanya kita lihat di jalan tol ya, ada tuh panel-panel listriknya. Selain itu juga untuk fotosintesis atau proses pembuatan makanan di tanaman. Itulah manfaat dari matahari. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Apa saja tugasnya? Tugasnya mudah jika anak-anak tadi memperhatikan pemaparan Ibu. Nah, manfaat lain dari matahari adalah menjemur atau mengeringkan. Apakah yang biasa dijemur oleh petani? Coba apa? Pasti anak-anak sudah tahu. Jika sudah kering, yang dijemur oleh petani itu akan menghasilkan apa? Coba diingat-ingat. Kalau lupa boleh diulang lagi videonya. Lalu nomor 2, nelayan mengawetkan ikan dengan cara digarami lalu dijemur menjadi apa coba? Ingat-ingat ya. Ketiga, air laut yang disaring lalu dijemur atau dikeringkan di bawah sinar matahari akan menghasilkan apa? Ini mudah sekali. Sinar matahari dapat menjadikan pembangkit listrik yang bisa digunakan di mana atau menjadi penerang di mana. Nah, anak-anak coba pasti ingat kalau anak-anak memperhatikan. Dan yang terakhir, bagian tumbuhan mana yang bisa menyerap cahaya atau sinar matahari untuk membuat makanannya. Ini mudah sekali. Coba anak-anak perhatikan lagi video tadi sehingga anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sesudah kita belajar, baiknya kita bersama-sama mengucap syukur dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi yang beragama non-muslim, boleh bersyukur dengan kepercayaan dan agama yang masing-masing ya sayang. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan pemaparan Ibu, sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Semoga kita bisa segera bertemu dan belajar kembali di sekolah. Oleh karena itu, anak-anak tetap harus selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan, kebersihan diri dan lingkungan dengan rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, tak lupa memakai masker jika keluar rumah, jika tidak ada keperluan mendesak tidak perlu keluar rumah, membersihkan rumah dari debu dan kotoran. Ingat, jangan banyak main di rumah. Kita tidak sedang libur, kita belajar, tapi belajarnya dari rumah. Tetap semangat anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.